Pembukaan pengajian setelah diistirahatkan dalam rangka meningkatkan kualitas atau lebih fokus dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka hari ini kita sudah mulai pembukaan, dan oleh karena itu untuk semua hadirin yang ada di majelis hendaklah kita punya niat nawaitu ta'alluma sanatan. Wah, niat saya belajar setahun di majelis ini. Jadi niat nih, kalau seandainya umur kita tidak sampai ke bulan Syawal yang akan datang, kita sudah niat untuk belajar. Kalau seandainya kita mati fisabilillah di jalan Allah. Kenapa? Karena kita udah niat mau belajar, namun umur tidak nyampe. Pak, bicara umur, kemarin adiknya ibu saya minggu yang lalu, sekarang ini tahlil yang malam ke-7, pulang dari berangkat dari rumah, izin sama istri dan anaknya pamit, pulang diantar pakai ambulan. Jam 10 pagi istirahat, orang-orang pada makan, dia istirahat sejenak, langsung blek jatuh, meninggal. Dari situ saya punya kisah, idza jaa ajaluha fala yastakhiruna sa'ah. Kalau ajal udah datang, tidak perlu bicara ada informasi mau mati, enggak. Kalau sakit dulu masih mending, ada aba-aba mau mati, terbukti dia sakit terus mati. Lah ini mah nggak sakit dulu. Dan memang seperti inilah akhir zaman. Kehidupan di kita itu akan seperti itu, Pak. Jadi mati itu nggak perlu ada aba-aba mau mati, enggak. Rupanya ini luar biasa, Pak, isyarat alam buat kita. Dan memang Rasulullah pernah jelaskan dalam hadis-hadis prediksi nanti itu, orang beriman itu meninggalnya tergantung kebiasaannya. Makanya enak banget kalau meninggal dalam kondisi kebiasaan kita. Misalkan kebiasaan kita ngaji, meninggal pas ngaji, alhamdulillah. Kebiasaan kita sholat sunat, meninggal pas lagi sholat sunat. Kebiasaan kita puasa, meninggal pas lagi puasa. Yang paling indah mah meninggal pas sujud di bulan Ramadan, sujudnya di Masjidil Haram. Waduh, luar biasa itu. Meninggal pas sujud, sujudnya di bulan Ramadan, sujudnya di Masjid Haram. Semua orang pengen, Pak. Pasti masuk surga. Husnul khotimah itu mah. Jamaah rahimakumullah, ini penting, Pak. Makanya saya sengaja telepon Haji Samsudin, Haji ngaji lagi. Kenapa? Harus lama-lama istirahat tar pada hilang lagi imannya. Ilmunya bisa pada hilang kelamaan istirahat. Ya. Apalagi Pak, zaman kita tantangan penculikan iman ini besar banget, Pak. Penculikan identitas agama kita saja besar banget. Agama kita itu bisa hilang, Pak, dalam sekejap. Gara-gara apa? Gara-gara situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Makanya wajaba ala kulli muallafin, wajaba ala kulli mukallafin ayukafi adinahu. Wajib bagi seorang yang beriman untuk menjaga agama. Agama yang ada diri kita itu bisa hilang, Pak. Hati-hati. Murtad namanya. Terkadang tidak terasa. Karena murtad itu menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sulamut Taufiq, ada murtad i'tiqad, ada murtad bil lisan, ada murtad bil amal. Murtad i'tikad, murtad ucapan, ada murtad dengan perbuatan. Ini hati-hati. Ini harus kita kontrol, Pak, iman kita.
Maka untuk menjaga bagaimana keimanan kita, keislaman yang ada pada diri kita terus terjaga, maka wajib hukumnya, wajaba, telah diwajibkan ayukafia dinahu, untuk menjaga, memelihara agamanya. Dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dengan amal, ya, wa nasihatin, dengan nasihat, terus wasilir rahim, dengan silaturahmi, dan wasiyatin, dengan saling wasiat. Nah, itu menjaga agama itu satu apa? Dengan ilmu. Caranya taklim, belajar, ngaji, duduk di pengajian. Ini dalam rangka apa kita? Menjaga agama kita. Jangan sampai agama yang sangat berharga pada diri kita, satu-satunya yang berharga, hilang. Gara-gara apa? Situasi politik, situasi ekonomi, situasi kehidupan rumah tangga, situasi kondisi alam di sekitar kita. Ini bisa menjadikan agama ini hilang, Pak. Makanya dengan cara apa? Dengan taklim, minimal seminggu sekali. Makanya ada pertanyaan, kenapa khotbah Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki? Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Kenapa perempuan mah nggak wajib? Kenapa? Karena majelis taklim perempuan lebih rame daripada majelis taklim laki-laki, Pak. Makanya mendengar khotbah Jumat menjadi rukun dalam sholat Jumat. Karena laki-laki mah kebanyakan males yang namanya duduk di majelis taklim. Rasulullah sudah tegaskan dari awal, Pak. Sudah kalau bahasa kita udah ditetapkan dari dulu, sudah tahu bakal apa yang terjadi pada umat akhir zaman itu seperti apa. Ya, ada majelis taklim bapak-bapak segini udah hebat, Pak. Di mana-mana paling 7 orang di majelis itu. Bapak bisa mencapai 30, 40, 50 udah hebat. Ya, ini. Ya, dalam rangka apa duduk di majelis taklim? Dalam rangka memelihara agama kita. Agama Islam, iman kita. Tuh, yang pertama. Yang kedua, bil amalin, dengan amal. Salat itu amal. Puasa, sedekah itu amal. Berbuat baik kepada sesama, berlaku adil terhadap kehidupan, itu amal namanya. Ya, dengan amal yang soleh, itu menjaga agama seperti itu. Yang ketiga, silaturahim, dengan silaturahmi, datang ke saudara kita. Jangan canggung, Pak, kalau silaturahmi datang aja ngapain silaturahim. Ya. Kalau sudah terbiasa silaturahim, Pak, enak benar punya saudara, punya kawan. Syukur-syukur, Pak, kita punya sahabat di dunia wal akhirah. Kalau sahabat dunia sampai akhirat kan enak ngomong masing-masing. Ntar kalau gua mati duluan lu bacain Fatihah ya. Iya, tapi lu janji kalau gua yang mati duluan lu bacain Fatihah buat gua. Enak banget tuh sahabat tuh. Ya, duduk satu majelis deh enak. Sahabatnya sampai akhirat. Ya, masing-masing. Pokoknya jangan lupa ya, kalau gua mati bacain Fatihah. Ya, siap. Insyaallah katanya. Ya, seperti sampai janji seperti itu. Dulu Rasulullah, sahabat Rasul tuh kayak gitu. Bahkan ada yang sahabat tuh minta pengen mati bersama-sama. Saking apa tuh? Saking persahabatan dunia wal akhirah itu. Ya, saking bersahabatnya itu, pengen mati, tapi Allah kabulkan ketika mereka perang Badar. Ya, mohon maaf, ketika mereka perang Uhud, benar-benar matinya bersama itu. Subhanallah. Ya, itulah kuasa Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadi dengan silaturahim, ya, dengan ilmu, amal,
Yang keempat dengan apa? Dengan saling menasehati. Menasehati yang tua, nasihatin yang muda. Aki-aki sering-sering nasihatnya sama cucunya tuh, Ki. Hidup yang bener, jangan lupa sholat gitu kan. Mau usahakan hidup yang bener, jangan lupa sholat. 2 aja udah. Nasihat mah diulang-ulang. Hidup yang bener, jangan lupa sholat. Sederhana sebetulnya. Bicara hidup yang bener itu falsafah. Seperti apa? Bener menurut ajaran agama Allah, bener menurut Rasulullah, kan gitu. Bener menurut etika falsafah hidup. Jadi jangan sembrono hidup. Jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena walaupun seperti apapun toh hidup kita akan berakhir dengan datangnya kematian. Yang gagah banget bakal mati. Ya, yang kaya banget bakal mati. Apalagi yang miskin, udah pasti mati mah. Ya, udah pasti. Yang kaya banget dia mati. Kenapa? Karena itu sudah sunnatillah. Yang paling sedih makan udah di dunia miskin, di alam kubur miskin. Nauzubillah min. Lah mendingan di dunia miskin, di alam kubur kaya, di alam akhirat kaya. Nah ini Pak, ya yang paling beruntung di dunia dia dapat karunia kaya, di alam kubur dia kaya, di akhirat lebih kaya. Itu paling enak itu. Ini mau udah miskin, kerek, ke masjid jauh. Masya Allah. Apa yang diarepin hidup kayak gitu? Nauzubillah min. Mentak kudu sadar tuh lu bayi ini mah. Makanya Pak, kalau jadi orang miskin mah udah jangan sok belagu ngomongin harta. Miskin ngomongnya harta mulu. Sampai melek sama bengkak sedikit mau bakal datang Pak. Si anu, paling ngomong harta saudaranya. Saudara gua punya ini, punya itu lah. Saudaranya, lalu sendiri punya apa? Kon begini doang. Ya Allah, ngebangga-banggain harta saudaranya. Dia sendiri kerek. Rugi Pak. Mendingan begini, kalau udah tahu miskin, mohon maaf, diomongin Allah saja. Ngomongin apa yang kita punya sajalah. Punyanya apa? Allah saja ceritakan. Kemana-mana yang diomongin Allah. Kenapa sih Pak ngomong yang diomongin Allah? Allah yang kita punya kok, nggak punya yang lain. Karena sudah terbiasa ngomongin Allah kesini, ngomongin Allah terus, ngomongin Allah, kebaikan Allah, kemahabesaran Allah, kemaharahman rahiman Allah. Pas datang malaikat Ijrail yang dia ucapkan hanya satu kalimat, ya Allah, alhamdulillah. Tuh husnul khotimah. Ya, yang harus saling nasihat, saling nasihat. Saling nasihat, menasehati. Watawassau bil haq, watawassau bis sabr. Saling nasihati untuk menjaga apa? Dalam rangka menjaga agama. Sebab kalau nggak dijaga agama bisa luntur Pak, bener? Ya. Orang kadang-kadang mengatasnamakan agama tapi salah kaprah. Hanya satu-satunya yang dimiliki agama, agamanya pun luntur. Gara-gara apa? Gara-gara saling mencaci. Kesana caci, kesini caci, kemana-mana larinya nyaci. Hilang agama Pak. Hilang agama. Padahal satu-satunya yang paling berharga dalam dirinya adalah agama. Kesana benci, kesono benci, hilang agama. Luntur. Gara-gara apa? Situasi hidup yang mengarahkan dia untuk saling membenci. Nauzubillah. Nah ini Pak harus introspeksi itu di situ. Saya mah kadang-kadang ngeri Pak, bener ngeri banget hidup. Ya Allah, selamatkanlah diri saya, selamatkanlah hati saya. Hati Pak itu harus hati-hati deh. Makanya hati-hati, iya hati-hati. Bukannya sekedar di jalan, hati-hati, jagalah hati. Karena kalau hati kita sudah benci, maka akan tumbuh kebencian itu ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sama membenci. Hati-hati tuh. Ketika kita punya rasa benci kepada seseorang, kebencian itu akan semakin besar ketika kita ketemu sama orang yang bencinya sama. Nah ini Pak, makanya harus introspeksi terus. Hilangkan sifat benci kepada sesama.
Nah ini, ya, nauzubillah min zalik. Makanya saling nasihati pada kawan, kerabat. Yang berikutnya, bagaimana cara menjaga agama? Saling mewasiatkan, saling wasiat. Tadi kan wasiat kan? Wasiat. Nah, kalau bapak mati nanti kamu jangan lupa sholat. Wasiat. Bagendah katanya, bapak mah ora dikirimin apa-apa ge sama kamu, yang penting kamu sholat. Itu wasiat, Pak. Wasiat maksudnya wasiat kebaikan, terus mengiang-iang di anaknya. Nah, kalau ketemu saudara bapak ucapin salam, terus wasiat. Wasiat jangan berat-berat, Pak. Jangan, nak, nanti kalau bapak mati itu pohon rambutan itu jangan ditebang ya. Ya, itu mah berat. Iya, kalau misal kalau sambar geledek mati rusak habis. Jangan wasiat itu yang, apalagi wasiat minta dikubur, Pak. Kalau bapak mati dikuburin di sonoh ya, itu jangan, Pak. Berat itu, Pak. Takutnya apa? Pas matinya di tanah suci haram atau tanah Mekah, repot, Pak. Orang dilaksanakan wasiat, dah wasiat wajib dilaksanakan, ngambil mayatnya ke Mekah, orang bisa, Pak. Orang Indonesia kalau wafat di tanah haram maka dikuburkan di sana. Kecuali apa? Kecuali pahlawan. Bapak seorang pahlawan. Ya, pahlawan apa kayak terserah. Ya, datang ke Mekah, haji, meninggal, itu boleh itu mayatnya diambil. Contohnya siapa? Bung Tomo. Arek-arek Surabaya itu kan meninggalnya pas haji. Karena dia pahlawan yang menggerakkan arek-arek Surabaya, maka boleh jenazahnya dibawa pulang ke Indonesia, dikuburkan di sono di Surabaya. Boleh, itu nggak apa-apa. Dia mah pahlawan. Ya, kalau model kita pejuang bukan, pahlawan bukan. Pejuang, Ustaz, pejuang apa? Pejuang recehan. Nah, nggak apa-apa. Pejuang sih pejuang, pejuang recehan, masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kembali. Jadi itu. Jadi wasiat itu yang enak, yang kira-kira ya itu tak kebaikan. Kayak apa? Sholat. Jangan lupa bapak mah wasiat puasa Senin Kemis misalkan. Atau hidupkan sunnah, itu wasiat nggak apa-apa, Pak. Jangan wasiat minta dikuburin di sana. Nah, paling kalau maupun kalau bisa. Nah, ditambahin kalau emang pengen dikuburin deket mendiang ibunya atau mendiang bapaknya, kalau bisa. Nah, boleh nggak, itu nggak apa-apa. Artinya tidak memberatkan. Karena yang namanya ajal kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengambil ajal kita. Itu rahasia Allah. Nah, jadi saling menasehati, saling memberikan wasiat kepada sesama muslim. Yang berikutnya, bagaimana cara menjaga agama? Fazkurullah, perbanyak zikir. Zikir, Pak. Zikir. Terserah zikir yang mana. Mau yang sudah diajarkan oleh guru kita atau kita punya torekot zikir, terus silakan. Dalam rangka apa? Menjaga agama. Nah, berikutnya, setelah zikir apa? Perbanyak silaturahmi atau datang ke ulama. Orang-orang yang kita anggap rasyikhuna fil ilmi wa yafhamuna anil ilmi, udah rasyih, paham. Ya, paham terhadap ilmu, terus salihin. Orang tersebut saleh. Jadi kalau kita datang teh, Pak, ya resepnya nasehatin sama kita teh. Ya, apalagi orang tersebut punya ilmu, tingkat ilmunya ma'rifah. Ya, kita datang ya baru sampai gerbang udah tahu hati kita, udah ketahuan. Kamu punya keluhan ini ya, belum cerita kiai, kiai udah tahu. Itu ma'rifah tuh. Baru salaman sama tangan kita udah tahu hati kita kayak apa. Udah dikasih nasihat. Kadang-kadang ada tuh, Pak, ulama yang kayak gitu. Pas amat yang nasihat sama kondisi diriku. Nah, dia ma'rifah biasanya. Nah, biasanya orang-orang yang soleh kayak gitu, Pak, tuh jarang. Bukan nggak ada, banyak, masih ada, tapi jarang. Tuh enak, Pak, kalau gitu tuh, ulama-ulama kayak gitu tuh. Begitu kita sampai langsung didoain, berkah, Pak, ikhlas,
hidupnya tidak mencari kekayaan, hidupnya hanya ingin bagaimana caranya manusia itu selamat di dunia, selamat di akhirat. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah ini Pak, pokoknya wajib dah usahain ya. Pada pembukaan pengajian kali ini saya ingin menyampaikan itu aja. Makanya saya sengaja bagaimana caranya taklim di Miftahul Huda ini dihidupkan kembali atau dimulai kembali dengan penuh semangat. Tujuannya ayu kafia, untuk menjaga agama kita, silaturahmi kita, ilmu kita, supaya ingat lagi ya, supaya ingat lagi 2 bulan ke depan kita akan ada Idul Adha. Ntar diingetin lagi, kita akan undang ulama-ulama, ustad-ustad lagi, mubalig lagi untuk menjelaskan bagaimana caranya korban kita berhasil, korban kita sukses, seperti apa pahala-pahala di bulan haji ya. Itu akan kita bahas. Kita akan datangkan ulama-ulama yang biasa emang kita undang ya. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah, karena hari ini adalah pembukaan taklim, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Hanya mengingatkan saja. Ayo wajaba ala kulli mukallafin ayu kafiya dinahu. Itu saja yang saya sampaikan. Wajib bagi siapa saja orang beriman untuk memelihara agamanya. Dengan cara apa tadi? Belajar dengan ilmu. Dengan cara apa? Amal. Dengan cara apa? Nasihat. Perbanyak wasiat. Dengan cara perbanyak zikir. Dengan cara sering-sering mendatangi orang yang soleh untuk minta nasihat. Insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah. Amin. Istiqomah jadi ahli pengajian, istiqomah jadi ahli ibadah, istiqomah jadi ahli ilmi wa taqwa, istiqomah jadi orang ahli silaturahim. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan dari taklim ini, berkah taklim ini, Allah angkat penyakit, Allah sehatkan kita semua, sehingga tahun ini haji dibuka. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan nih, jangan sampai orang haji nggak berangkat lagi. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.